Ada konten spesialis, sosmed spesialis, konten kreator misalnya. Dan dijelaskan juga job desk-nya apa. Nah, ini teman-teman silahkan nanti kembangkan ya. Mau ada catatan, mau ada apapun informasi email atau nomor telepon gitu ya, itu bisa ditambahkan di sini. Terus di tabel yang kedua itu ada business profile ya. Jadi saya pengen di dashboard ini juga ada nih profil bisnisnya gitu. Jadi kita bisa dapat gambaran ya profil bisnisnya itu seperti apa, strategic plan-nya kayak gimana, objektifnya apa dan lain sebagainya. Gitu. Mulai dari nama usaha, bidangnya apa, lokasinya juga bisa ditambahkan, visi, you punya visi apa, misi apa, dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada informasi-informasi mengenai bisnisnya kalian bisa ditambahkan di sini. Bahkan mungkin inovasi yang kalian kembangkan bisa juga digambarkan di sini. Ya. Terus berikutnya ada strategic plan ya. Nah ini kita udah mulai masuk ke perencanaan ya. Strategic plan ini ada goals ya. Goals yang teman-teman tentu tetapkan sendiri untuk apa kedepannya. Nah di sini saya contohkan ada 3 goals. Ningkatin penjualan, meningkatkan reputasi, increase reputation, dan mempertahankan pelanggan ya, avoid retention ya. Nah dari goals yang ketiga ini kita turunkan lagi ke objektif. Gitu. Nah ini ada goals. Contoh goals yang pertama tadi meningkatkan penjualan. Oh ternyata untuk mencapai goals yang pertama tadi meningkatkan penjualan ini perlu 3 objektif. Ya. Untuk meningkatkan penjualan kita perlu 3 kanal pemasaran baru hingga akhir tahun. Nah kalau objektif ini kan dia sudah sudah ada ukurannya dan ada batas waktunya gitu ya. Sebagai contoh membuka 3 kanal pemasaran baru sampai kapan? Sampai akhir tahun ya. Ningkatin penjualan berikutnya ternyata pakai objektif menawarkan 2 paket pembelian ya. Jadi ada promotion untuk 2 paket gitu ya selama 6 bulan. Terus ada hire influencer lokal. Nah ini contoh objektif yang masih ngawang gitu ya, masih abstrak karena nggak ada ukurannya, nggak bisa diukur dan nggak ada batas waktu. Maka kita perlu sesuaikan hire misalnya 2 influencer lokal selama 1 tahun gitu ya. Misalnya kayak gitu. Dan lain sebagainya juga nanti perlu objektifnya perlu disusun ya dengan kedua aspek tadi ya. Ada ukurannya dan ada batas waktunya. Ini juga nih belum nih. Kolaborasi dengan misalnya 1 brand yang lebih besar dalam setahun. Ya. Gitu, menyusun 3 program, mengirim email pemasaran pada konsumen hingga akhir tahun gitu ya dan sebagainya. Nah, setiap goals-nya ini tentu tadi perlu strategi kan. Ya. Untuk membuka 3 kanal pemasaran baru ini perlu strategi yang lebih spesifik lagi ya. 3 kanal pemasaran ini kita belum tahu nih kanal apa, maka dijelaskan di strategi. Misalnya untuk membuka 3 kanal pemasaran baru ternyata terdiri dari membuka toko online via e-commerce sama bangun website gitu ya. Karena objektif kita 3 ya, maka nanti perlu perlu di action plan kan ya. Entah yang toko online yang ini 2, websitenya 1 ya, atau website penjualannya 2, toko online-nya 1 gitu ya. Pokoknya 3 lah gitu ya. Pokoknya buka 3 gitu. Jadi setiap objektif tadi turun lagi ke strategi ya. Dan dari setiap strategi yang sudah disusun ini ada berapa nih? 1 2 3. Ada 7 kali 2 ya. Ini asumsinya satu objektif itu 2 strategi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dirasa 2 strategi ini belum cukup untuk mencapai objektif 1 ini, maka bisa ditambahkan ke strategi yang berikutnya. Gitu. Atau mungkin untuk mencapai objektif yang pertama ini cuma butuh 1 strategi ya nggak apa-apa. Jadi strategi kedua ini bisa dihapus. Ya, jadi fokus ke 1 strategi aja. Sesuai dengan itu tadi ya, strateginya teman-teman. Gitu. Nah, setiap strategi yang sudah disusun maka kita action plan-kan. Nah, ini udah mulai lebih paling teknis lagi. Gitu ya. Di sini ada 7 kali 2 ada 14, berarti action plan-nya ada 14 dong.
gitu ya. Strategi membuka toko online. Di sini lagi-lagi teman-teman nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau menurut saya akan lebih enak untuk ngelolanya kalau kita tahu kanalnya dulu apa, baru action plan-nya. Gitu ya. Kanalnya untuk membuka toko online, kanalnya adalah e-commerce. Gitu ya. Atau mungkin website juga gitu ya. Sorry. Ya, e-commerce. Membangun strategi 2 itu membangun website penjualan itu ternyata ada sendiri. Jadi ini cukup e-commerce aja gitu ya. Nah, membuka toko online via e-commerce ternyata action plan-nya lebih spesifik lagi. E-commerce yang mana? Ternyata di Shopee dan Tokopedia. Format kontennya apa, desain kontennya apa, nanti kita juga bisa upload di sini ya. Jadi satu database ini bisa memuat seluruh gambaran strategi kita dan menjadi database kita juga. Jadi seluruh tim yang ada di tim pemasaran digital, bahkan dari divisi lain, itu bisa mengakses strateginya kita dan melakukan kontrol secara bersamaan gitu ya. Jadi kita tahu nih action plan mana yang sudah dikerjakan atau yang belum gitu kan. Kapan dikerjakannya, kapan berakhirnya, statusnya apa gitu ya. Sehingga kita bisa mengontrol dengan lebih baik lagi gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Bapak, Yep. Saya mau nanya, cara buat nambah anggota atau email ke project kita itu gimana ya Pak? Soalnya saya waktu itu nyoba kan, tapi nggak bisa gitu. Oke. Dari awal bikin projectnya gitu Pak. Bisa. Sebenarnya bisa di-share di kolom share. Bisa kelihatan teman-teman? Kelihatan Pak. Share. Nah, terus bisa pakai email. Jadi invite. S-nya S apa? S kreator ini artinya kita bisa ngubah semua. Kalau editor ini lebih terbatas. Semakin ke bawah dia semakin terbatas ya teman-teman. Ya. Kita bisa invite lewat email atau lewat link. Nah, ini lebih mudah lagi nih. Jadi kita pilih dulu misalnya kita mau nambahin teman ya. Kreator aja deh biar bisa ngedit semuanya gitu kan. Kita copy link terus kirim ke teman-teman ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung masuk. Ya. Kalau dari awal bikin projectnya bisa nggak Pak? Dicontohin. Contohin, wah panjang ya. Teman-teman coba itu dulu deh, coba bikin dulu deh. Terus sebenarnya untuk create dashboardnya itu kita bisa pakai AI. Jadi nanti kalau misalnya diaktifkan fitur AI-nya nanti dia bakal bikin tabelnya sendiri gitu ya. Nah, tapi nanti bakal banyak banget gitu ya karena AI-nya bagus banget ya, spesifik dia untuk menerjemahkan strategi dari awal sampai akhir. Teman-teman pilih yang blank aja, jadi create sendiri gitu ya. Kalaupun mau explore yang AI boleh juga nanti bikin dua. Ada yang versi AI, ada yang versi template tadi ya, template yang seperti yang saya contohkan gitu. Ada lagi teman-teman? Distance 10 ya. Oke, kalau belum ada, silakan teman-teman nanti di-explore dulu lah ya. Coba diadaptasikan dulu dengan platformnya, di-explore sendiri. Jika ada kesulitan, bisa diskusi dengan saya hari Selasa insya Allah di kampus mulai dari sesi 2. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk hari ini.